Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan yang berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37 yang berkata demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus membongkar balik semua prasangka dan praduga yang biasanya kita sembunyikan dan kita tutup rapat-rapat. Prasangka yang tidak akan pernah mau kita akui, tetapi sebenarnya ada. Bukankah kita sering berpikir, saya pribumi, dia Cina. Saya Ambon, dia Manado. Saya Simanjuntak, dia Siregar. Saya orang beriman, dia kafir, dan seterusnya. Pertanyaannya, siapakah sesamaku manusia? Yang dipersoalkan di sini bukanlah sama-sama manusia. Hal ini tidak terlalu sulit karena tidak mengandung banyak konsekuensi. Cukup kita katakan saya manusia, dia manusia, kami sama-sama manusia. Cukup. Lalu kita ambil jalan masing-masing, tidak saling mengganggu, tapi juga tidak perlu saling menghiraukan. Pengakuan bahwa orang lain adalah sesama kita mengandung banyak konsekuensi. Ini tidak cuma membutuhkan pengakuan, baiklah kita sama-sama manusia, tetapi menuntut tindakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi berarti menerima orang lain seperti apa adanya, memberikan dia tempat di hati Anda, memberi kepadanya bukan hanya dengan tangan Anda, melainkan dengan hati Anda. Pertanyaan akan muncul mungkin, mengasihi mereka yang pernah menyakiti hati saya, bahkan mengkhianati saya?
Apakah mengasihi mereka yang membenci dan menolak saya, yang telah memfitnah dan merugikan saya? Pendek kata, apakah mengasihi mereka yang tidak menganggap saya sebagai sesama mereka? Alangkah celakanya. Tetapi bagaimanapun celakanya, memang itulah yang keluar dari mulut Yesus. Lukas 10 ayat 30 berbunyi, adalah seorang tanpa nama, tanpa gelar, tanpa keterangan suku atau agama. Dengan berkata demikian, Yesus mau katakan, kalau Anda mau menjadi sesama bagi orang lain, janganlah semua itu ditanyakan, nama, gelar, suku, agama. Itu hanya relevan untuk mengurus KTP, tetapi tidak untuk bersikap sebagai sesama bagi orang lain. Yang penting siapapun dia, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga yang memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Habis-habisan tidak berdaya. Menolong orang seperti ini tidak ada untungnya, malah banyak resikonya. Zaman sekarang, menolong itu tidak gampang, malah bisa dicurigai yang bukan-bukan. Tapi kalau mau menjadi sesama, janganlah terlalu berkalkulasi untung rugi. Resiko memang mesti dipertimbangkan, tetapi itu tidak menentukan. Yang menentukan ialah orang itu perlu pertolongan atau tidak. Anda mau menolongnya atau tidak? Ayat 31 berbunyi, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Kita tidak tahu siapa namanya. Yang kita tahu adalah profesinya, amat mulia. Tugas pokok seorang imam adalah menjadi perantara atau mediator Allah. Kalau Allah mau menyatakan rahmat-Nya kepada seseorang, itu dilakukan melalui imam. Hebat dan tepat bahwa kebetulan seorang imam lewat di situ. Tetapi sayang seribu sayang, imam itu sedang tidak dinas. Dia tidak sedang di depan altar atau di atas mimbar. Mungkin baru habis dinas dari bait Allah di Yerusalem. Mungkin juga baru pulang shopping. Karena itu adalah hari off-nya. Karena itu ia melewatinya dari seberang jalan. Bukan tidak mungkin ia bergumam di dalam hatinya, alangkah kasihannya orang itu. Mungkin dia berdoa untuk orang itu. Mungkin berjalan cepat-cepat karena mau memanggil polisi. Mungkin. Tetapi yang jelas, ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau Anda mau menjadi sesama, tidak ada jam kerja. Yang penting bukanlah apa yang Anda pikirkan atau Anda katakan dalam hati, melainkan apa yang Anda lakukan. Ayat 32. Peristiwanya sama persis dengan imam tadi, cuma yang kali ini lewat adalah orang Lewi. Siapa orang Lewi itu? Orang Lewi adalah pertama orang Yahudi, umat pilihan Allah. Dan yang kedua, dari semua umat pilihan Allah, orang Lewi secara khusus dipilih Allah. Sehingga hanya orang dari suku ini saja yang bisa menjadi imam. Dengan kata lain, orang Lewi adalah orang pilihan dari yang pilihan, meyakinkan. Tetapi ternyata gagal dalam ujian yang satu ini. Apapun status Anda dalam agama Anda, pendeta, uskup, pelayan khusus, guru agama, dan sebagainya, bukan itu yang paling menentukan dan paling mengesankan di mata Tuhan. Yang paling mengesankan di mata Tuhan adalah apakah Anda berbuat sesuatu bagi orang yang terkapar sekarat di tengah jalan itu. Ayat 33. Muncul tokoh ketiga. Sekali lagi, kita tidak mengenal nama orang itu. Tetapi begitu Yesus memperkenalkan dia sebagai orang Samaria, semua pendengarnya pasti mencibirkan bibir. Kalau imam atau orang Lewi saja tidak berbuat apa-apa, apalagi yang dapat diharapkan dari si kafir ini. Orang-orang Samaria adalah setengah manusia.
Mereka ini bukan orang asing, namun demikian juga bukan orang pribumi. Mereka adalah warga negara keturunan yang dibenci, dinajiskan, diberi banyak cap, kafir, pengkhianat, kolaborator, sampah. Dan saudara tahu apa yang kemudian dilakukan oleh sampah itu? Pertama, ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, spontan, tulus. Kalau kemudian dia melakukan sesuatu, itu adalah ketulusan dan belas kasihannya, bukan supaya ditayangkan di televisi, bukan juga karena takut dituduh tidak berbuat apa-apa lalu memberi upah, tetapi karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan bukan sekedar aduh kasihan, melainkan ada unsur ikut merasakan empati dan simpati. Ayat 34, kalau imam dan orang Lewi itu menyeberangi jalan untuk menghindar, orang Samaria itu malah menyeberang jalan untuk menghampiri. Ia pergi kepadanya. Dan tidak cuma ada kasihan di hati, tetapi ia melakukan sesuatu, membalut luka-lukanya. Ini saja sebenarnya sudah cukup, tetapi ternyata yang dilakukan lebih dari itu. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini bukan perlakuan dokter kepada pasiennya, tetapi perlakuan tuan rumah terhadap tamunya, menghormatinya. Itulah ekspresi dari memperlakukan orang lain sebagai sesama. Ada sikap hormat. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Itu menunjukkan bahwa ia ikhlas berkorban. Orang itu naik keledai, dia sendiri berjalan kaki. Juga ikhlas mengeluarkan uang dari kantongnya. Ia menyerahkan 2 dinar, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menolong sampai tuntas. Mungkin saudara-saudara akan berkata dalam hati, aduh, alangkah repotnya jadi sesama. Memang betul. Tetapi siapa tahu bahwa suatu ketika Andalah yang berada dalam situasi seperti orang yang dirampok itu. Dan pada saat itu, mungkin Anda bertanya-tanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.